Halo, apa kabar kalian hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan selamat datang di channel A6 Vlog. Setelah berpuas kemarin kita bermain di Jatim dari Bromo sampai Curug ke Bantalun, hari ini Anam bakal ajak kalian untuk melihat dua wisata di Wonosobo. Wonosobo menjadi salah satu kawasan wisata favorit masyarakat Indonesia dan terkenal dengan sebutan negeri di atas awan karena pemandangannya sangat indah. Selain dikenal dengan pemandangan yang luar biasa, Wonosobo juga dikenal dengan ragam tempat wisata sejarah dan juga kulinernya. Di video kali ini, Anam akan ajak kalian buat wisata ke dua tempat di Wonosobo. Trip yang pertama, Anam bakal ajak kalian lihat megahnya Candi Arjuna. Nah, seperti apa dalamnya Candi Arjuna ini? Jangan kemana-mana, tetap saksikan video ini sampai habis dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Candi Arjuna merupakan sebuah bangunan candi Hindu yang terletak di dataran tinggi Dieng, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah. Candi Arjuna diperkirakan sebagai candi tertua yang dibangun pada abad 8 Masehi oleh dinasti Sanjaya dari Mataram kuno. Di komplek ini juga terdapat beberapa candi, dan Candi Arjuna sendiri terletak paling utara dari deretan percandian di komplek tersebut. Untuk masuk ke sini, kalian akan dikenakan tarif sebesar 20.000 per orang, dan sebelum masuk ke kawasan candinya, kalian akan dikasih kain jarak motif gitu seperti yang saya pakai ini sebagai identitas pengunjung atau ciri khas masuk ke dalam komplek candi. Karena weekend, jadi siang ini pengunjung Candi Arjuna terbilang cukup padat, yang didominasi oleh rombongan keluarga dan juga para muda-mudi yang ingin sepeda nongkrong atau melepas penat karena padatnya aktivitas. Di sini juga disediakan tour guide jika kalian ingin tahu lebih dalam lagi mengenai sejarah Candi Arjuna ini. Catatan sejarah terdapat 5 candi, yaitu Candi Arjuna, Candi Semar, Candi Srikandi, Candi Puntadewa, dan Candi Sembadra. Selain Candi Semar, keempat candi lain merupakan candi utama yang digunakan sebagai tempat bersembahyang. Dilihat dari bentuk dan ornamen yang terdapat pada setiap candi, keempat candi tersebut diperkirakan dibangun pada masa yang berbeda. Dari Candi Arjuna yang dibangun paling awal, sementara Candi Sembadra dibangun paling akhir. Berdasarkan pada perbedaan gaya bangunan candi, Candi Arjuna masih sangat kental dengan gaya candi-candi dari India. Sementara itu, pada Candi Sembadra sudah terlihat pengaruh kebudayaan lokal sangat kuat. Kompleks candi ini pertama kali ditemukan pada abad 18 oleh seorang tentara Belanda bernama Theodor van Elf. Saat pertama kali ditemukan, kondisi candi ini sedang tergenang air. Dan kompleks Candi Arjuna ini biasanya digunakan sebagai tempat pelaksanaan galungan atau sebagai tempat pelaksanaan ruatan untuk anak-anak gimbal yang sudah menjadi tradisi rutin di sini. Dari Candi Arjuna, Anda langsung tancap gas ke wisata yang cukup terkenal dan wajib kamu kunjungi saat kamu sedang berada di Wonosobo, apalagi kalau bukan Kawah Sikidang. Jadi hal menarik apa yang ada di Kawah Sikidang ini? Jangan kemana-mana, tetap ikutin terus vlog Anam hari ini, dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen videonya.
Dataran tinggi Dieng terbentuk akibat letusan Gunung Prau yang terjadi berabad-abad yang lalu. Meski sudah lama, tapi aktivitas vulkanis di sini masih tetap terjadi. Salah satu buktinya adalah Kawah Sikidang. Terletak di Desa Dieng Kulon, Kecamatan Batur Banjarnegara, Kawah Sikidang ini memiliki keunikan dibandingkan kawah-kawah yang lain yang sudah cukup terkenal di kalangan para wisatawan, yaitu konon katanya kawah utama di kawasan ini bisa pindah-pindah sendiri loh. Untuk masuk ke kawasan Kawah Sikidang dan Candi Arjuna itu dikenakan harga yang sama, yaitu 20.000, dan sebenarnya tarif tiket ini juga bisa terusan. Jika kalian sudah membeli tiket di Candi Arjuna tadi, kalian tidak perlu membeli lagi tiket di sini. Cukup tunjukkan bukti pembelian tiket di Candi Arjuna dengan petugas yang berada di Kawah Sikidang, dan begitu juga sebaliknya. Karena letak kawah yang berpindah-pindah inilah kawasan ini diberi nama Sikidang atau Sikijang. Dan kawah utama yang berpindah-pindah disamakan dengan sawah Sikijang yang senang melompat ke sana kemari. Ketika memasuki kawasan kawah, akan terlihat beberapa lubang besar yang mengeluarkan asap tidak terlalu tebal. Menurut pihak pengelola, lubang-lubang besar tersebut merupakan kawah utama di masa lalu. Sementara kawah utama saat ini berada agak jauh dari pintu masuk. Dari pintu masuk, pengunjung akan menempuh perjalanan sekitar 1 km untuk sampai di kawah utama. Selain itu, di sekitar kawasan ini masih terdapat beberapa kawah kecil yang diperkirakan suatu saat nanti akan menjadi kawah utama menggantikan kawah utama saat ini. Jadi saat berkunjung di sini, disarankan membawa masker karena udara di sekitar kawasan memiliki bau belerang yang sangat pekat. Selain itu, pengunjung di kawasan ini diharapkan tidak terlalu dekat dengan kawah karena suhu permukaan kawah utama mencapai 80-90 derajat Celcius. Dan buat para pengunjung harus tetap hati-hati ya. Ada sebuah legenda mengenai kawah ini. Pada masa lalu, di sekitar kawasan ini hiduplah gadis cantik yang bernama Sinta Dewi. Kecantikan Sinta Dewi pun terdengar oleh Kidang Garungan, seorang pangeran kaya raya yang memiliki tubuh manusia tapi kepalanya kijang atau kidang. Sang pangeran pun mengutus pengawal untuk menyampaikan lamarannya kepada Sinta Dewi, dan Sinta Dewi pun langsung menerima laporan pangeran tersebut. Dalam benaknya, seorang pangeran yang kaya raya pastilah juga memiliki wajah yang tampan. Namun alangkah terkejutnya Sinta Dewi ketika melihat perwujudan dari pangeran tersebut. Sinta Dewi pun mencari akal untuk membatalkan lamaran ini. Dan Sinta Dewi lalu memohon kepada Pangeran Kidang agar dibuatkan sebuah sumur yang besar karena masyarakat sekitar sangat kesulitan mendapatkan air. Sumur tersebut harus dibuat sendiri oleh sang pangeran, dan dalam kurun waktu 1 hari. Pangeran pun lantas mengiyakan dan menyanggupi. Dengan giat, Pangeran Kidang menggali tanah menggunakan tangan dan juga tanduknya. Sinta Dewi kembali khawatir jika sang pangeran berhasil menyelesaikan permintaannya. Lalu Sinta Dewi meminta masyarakat untuk menimbun sumur tersebut. Karena banyaknya orang yang menimbun sumur tersebut, Pangeran Kidang akhirnya terkubur hidup-hidup di dalam sumur yang ia bikin sendiri. Amarah sang pangeran tak tertahan, dan amarah itulah yang kemudian membentuk Kawah Sikidang ini. Setelah pos berkeliling di Kawah Sikidang, saatnya Anang buat pulang. Perlu kalian ketahui nih, jalan menuju ke pintu keluar dari Kawah Sikidang ini cukup unik, di mana kita akan diajak untuk melalui jalan memutar, dan sepanjang jalan ini diisi oleh para warga lokal yang menjajakan barang dagangannya dan oleh-oleh khas dari Kawah Sikidang ini. Jadi buat kalian nggak usah bingung-bingung kalau mau nyari oleh-oleh, karena di sini sangat lengkap dari mulai pernak-pernik sampai kuliner, semua ada di sini. Jadi itulah 2 wisata yang cukup terkenal di daerah Wonosobo ini. Dan terima kasih buat kalian yang sudah selalu setia menonton video dari channel Anam Vlog. Semoga video ini bermanfaat buat kalian yang ingin berwisata ke Wonosobo. Dan jangan lupa buat subscribe, like, dan komen video dari channel Anam Vlog. Sampai jumpa lagi di next video berikutnya.